inkubasinya lebih panjang, sekitar 12 sampai 18 hari, tetapi dapat bertahan lebih lama karena adanya bentuk dorman hati yang dapat aktif kembali berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah infeksi awal. Jadi ini punya ada riwayat lagi kalau Plasmodium vivax itu terjadi karena ada riwayat-riwayat sebelumnya. Selanjutnya Plasmodium oval, mirip dengan Plasmodium vivax, maka masa inkubasinya itu 12 sampai 18 hari dengan kemungkinan dormansi di hati. Selanjutnya Plasmodium malari, yaitu masa inkubasi paling panjang sekitar 18 sampai 40 hari dan infeksinya dapat berlangsung kronis dan selama bertahun-tahun tanpa gejala mencolok. Ini yaitu masa inkubasi paling panjang, tapi gejalanya tidak terlalu mencolok, tidak seperti yang lain. Selanjutnya Plasmodium knowlesi, masa inkubasinya relatif pendek sekitar 9 sampai 12 hari. Infeksi ini sering menyerupai Plasmodium falciparum dan dapat menyebabkan penyakit berat. Selanjutnya pemaparan materi tentang bahaya penyakit malaria yang akan dipaparkan oleh Saudari Tina Sulistya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, bahaya penyakit malaria dapat menyebabkan kematian, kerusakan organ, anemia parah, komplikasi kehamilan, penyebaran penyakit, dan penurunan kualitas hidup. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, perlu kita ketahui bahwa penyakit HIV atau AIDS adalah sindrom yang muncul akibat penurunan imunitas seluler. Penyakit ini ditandai dengan infeksi oportunistik dan keganasan yang fatal. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan penurunan kekebalan tubuh secara bertahap. Biasanya dalam waktu 5-10 tahun setelah seorang terkena infeksi HIV. Nah, berdasarkan tingkat keparahan, penderita AIDS dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama penderita yang menunjukkan gejala klinis atau AIDS positif, dan penderita yang belum menunjukkan gejala klinis atau AIDS negatif. Selanjutnya kita dapat lihat bahwa ini adalah gambar dari penyakit HIV atau AIDS. Oke, selanjutnya ada etiologi atau ibu penyebab seperti sebelumnya, namun ini adalah penyakit dari HIV/AIDS. HIV itu kan virusnya, nah AIDS ini adalah nama penyakitnya. Penyakit HIV/AIDS ini disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus yang dapat ditularkan melalui berbagai cara. Yang diantaranya yang pertama adalah hubungan seksual vagina yang tidak aman, terutama dengan ganti pasangan ataupun tidak memakai alat kontrasepsi atau biasa disebut dengan kondom. Kemudian yang kedua menggunakan jarum suntik secara bersamaan, terutama untuk memakai narkoba. Kemudian yang ketiga ada transfusi darah yang tidak steril. Kemudian penularan dari ibu hamil ke janin melalui plasenta, dan yang terakhir penularan dari ibu kepada anak selama menyusui. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa HIV ini menyebabkan AIDS dengan cara melemahkan sistem kekebalan tubuh secara perlahan tetapi progresif, sehingga bisa kita sebut dengan virus ini adalah virus yang sangat canggih. Kenapa? Karena dapat bersembunyi di dalam inang sel sehingga dan mereplikasi dirinya, dalam artian dia berkembang biak lagi dalam tubuh ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Kemudian AIDS ini terjadi karena HIV yang menyerang dan menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh yang paling vital seperti sel CD4, yang ketika jumlah CD4 turun secara drastis, ini juga akan merespon tubuh yang tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit lain. Itu sehingga HIV/AIDS ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Selanjutnya next. Baik, selanjutnya yaitu penularan dan penyebaran HIV/AIDS. HIV/AIDS ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, berbagai jarum suntik yang terkontaminasi, transfusi darah yang tidak aman, dan kecelakaan tusukan jarum dapat menyebabkan terjadinya penyebaran HIV/AIDS. Yang kedua yaitu cairan tubuh seksual. Hubungan seksual anal, oral, atau vaginal tanpa kondom juga bisa menyebabkan seseorang terjangkit penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga yaitu air susu ibu. Ibu yang terinfeksi HIV/AIDS dapat menularkan virus ke bayinya melalui air susu. Yang keempat yaitu dari ibu ke anak. HIV/AIDS dapat ditularkan dari ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. HIV/AIDS menyebar melalui berbagai cara, termasuk yang pertama yaitu hubungan seksual, di mana hubungan seksual seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya Dian Adila, bahwa hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman atau kondom merupakan cara utama penyebaran virus HIV/AIDS.
Yang kedua yaitu penggunaan narkoba. Berbagai jarum suntik dengan yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi HIV/AIDS merupakan cara penularan HIV/AIDS yang signifikan. Yang ketiga yaitu transfusi darah. Seperti penularan tadi, penyebaran HIV/AIDS juga dapat terjadi dengan melalui transfusi darah. Transfusi darah yang tidak aman dapat menularkan HIV/AIDS. Yang keempat yaitu penularan dari ibu ke anak. Seperti yang saya bilang tadi, HIV/AIDS ini dapat terjadi atau dapat ditularkan dari ibu ke anak melalui air susu, masa kehamilan, persalinan, dan menyusui tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Zakia Zahir. Oke, kemudian tanda-tanda terjadinya HIV/AIDS adalah sariawan, rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara drastis, bercak-bercak putih di lidah dan dalam mulut, pembengkakan leher dan lipatan paha, demam yang sering dan berkeringat di waktu malam, kemudian mencret dan kurang nafsu makan, radang paru-paru dan kanker kulit. Baik, selanjutnya yaitu gejala klinis HIV/AIDS. Yang pertama itu tahap akut atau infeksi primer. Biasanya ini terjadi setelah 2-4 minggu terinfeksi HIV/AIDS. Pada tahap ini, virus mulai bereaksi terhadap keberadaan virus dengan menghasilkan antibodi. Fase ini biasa disebut dengan serokonversi. Terus gejala yang didapat dari tahap akut ini biasanya meliputi flu, batuk, sehingga orang-orang yang terpapar HIV/AIDS itu tidak tahu bilang dia itu terpapar ke HIV/AIDS. Jadi teman-teman kalau misal merasa terpapar flu, batuk dan sudah melakukan kontak fisik atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain, terus gejalanya panjang sekitar 2-4 minggu, itu coba dicek dulu ke dokter serta penderita HIV/AIDS. Terus lanjut, itu saya akan menjelaskan gejala umum yang ditemukan terhadap tahap akut. Yang pertama, demam, yaitu suhu tubuhnya meningkat sebagai respons sistem imun terhadap infeksi virus. Yang kedua, yaitu sakit kepala. Gejalanya sistemik yang umum terjadi pada infeksi virus. Terus ketiga itu ruam kulit, biasanya berupa bercak merah yang muncul di dada, di punggung atau di wajah. Selanjutnya, nyeri otot dan nyeri sendi terjadi akibat reaksi inflamasi yang ada dalam tubuh. Selanjutnya itu pembengkakan kelenjar getah bening, sering terjadi di leher, ketiak, selangkangan karena kelenjar ini aktif melawan infeksi. Terus yang kedua yaitu tahap laten klinis atau asimptomatik. Terus setelah tahap akut HIV/AIDS memasuki fase laten yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan selama 5-10 tahun lebih jika tidak diobati. Pada tahap ini virus masih aktif dalam tubuh tetapi bereplikasi pada tingkat yang rendah. Sebagian besar pada individu itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan, meskipun beberapa mungkin mengalami pembesaran kelenjar getah bening yang berkepanjangan. Terus selanjutnya yaitu tahap lanjutan AIDS. Pada tahap ini, kekebalan tubuhnya manusia itu telah rusak parah. Diagnosis AIDS ditegakkan jika jumlah sel CD4 turun di bawah 200 sel milimeter, yaitu jika seseorang mengalami infeksi oportunistik tertentu. Terus lanjut masa inkubasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian masa inkubasi. Terus pada infeksi HIV/AIDS memiliki masa inkubasi awal, yaitu gejala awal biasanya muncul dalam waktu 2-4 minggu setelah terpapar virus, berupa fase akut yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Selama periode ini, tes antibodi HIV mungkin belum mendeteksi keberadaan virus periode jendela, tetapi tes antigen P24 atau RNA HIV dapat memberikan hasil positif atau yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu perkembangan menuju AIDS. Perkembangan menuju AIDS ini, penyakit ini kalau tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam waktu 5-15 tahun. Seperti dengan gejala-gejala yang seperti saya jelaskan tadi, tidak terlalu kelihatan tetapi lama dia dapat, dan juga ada kelenjar getah bening yang dapat yang ada di selangkangan, di ketiak dan lain-lain. Selanjutnya yaitu status imun individu. Orang dengan sistem imun yang kuat cenderung mengalami progresi yang lebih lambat. Jadi kalau misal imun dalam tubuh itu tinggi atau kuat, berarti
itu imunnya bisa melawan infeksi-infeksi HIV/AIDS, jadi tidak terlalu dia rasa gejala-gejala klinisnya. Selanjutnya kehadiran infeksi lain, infeksi kronis seperti tuberkulosis atau hepatitis dapat mempercepat perkembangan HIV. Ini maksudnya kalau misal ada juga terjadi infeksi lain atau penyakit lain yang ada dalam tubuh kita, itu bisa membuat terjadi infeksi kronis yang ada dalam tubuh tak. Jadi semakin cepat lagi perkembangannya HIV/AIDS, jadi terjadi komplikasi. Selanjutnya itu pengobatan, terapi antiretroviral ARV dapat memperlambat perkembangan virus secara signifikan, bahkan mencegah progresi ke AIDS. Ini terapi ini biasa ada di kota-kota besar saja, tapi sulit sekali karena mahal biayanya. Jadi banyak orang yang tidak bisa melakukan terapi ini. Baik, terima kasih. Adapun bahaya penyakit HIV/AIDS dapat merusak sistem kekebalan tubuh, infeksi oportunistik, kanker terkait HIV, penurunan kualitas hidup, penularan ke orang lain, kematian dini, stigma dan diskriminasi serta komplikasi kehamilan. Jadi kesimpulannya, malaria tidak menular dari manusia ke manusia, tetapi ditularkan melalui gigitan nyamuk. Malaria juga bisa ditularkan melalui transfusi darah, transplantasi organ atau penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi darah penderita malaria. Sedangkan HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang juga berdampak pada ekonomi sosial dan lain-lain. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah ada pada tahap infeksi akhir. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 dengan materi tentang pendidikan, kesehatan, penyakit malaria dan penyakit HIV/AIDS. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon